adalah pesan atau janji seseorang kepada orang untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik ketika seorang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Jadi, pelaksanaan wasiat itu setelah si pewasiat wafat, dan jika si pewasiat ini belum wafat, itu bukan dikatakan sebagai wasiat, tapi itu masih dikatakan dengan hibah. Selanjutnya, ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Sedangkan wasiat dalam komplikasi hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan pada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Jadi orang yang mewasiati atau si pewasiat ini harus berumur 21 tahun. Jika kurang dari 21 tahun, maka ia tidak bisa berwasiat. Dan si pewasiat ini harus berakal sehat, terus tanpa ada paksaan pada orang lain, atau lembaga yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairal wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban yang paling bertakwa. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Ayu Wahyudi yang telah membacakan materinya. Selanjutnya yaitu materi rukun, syarat, dan batasan wasiat. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan rukun wasiat. Menurut mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu ijab. Karena menurut mereka wasiat adalah akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat. Sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad itu tidak itu al-musi atau orang yang berwasiat. Yang kedua yaitu al-muwasabihi atau yang menerima wasiat. Yang ketiga al-musabbih, harta yang diwasiatkan. Yang terakhir itu silghoh atau ijab qabul. Nah, jadi jumhur ulama fikih itu menentukan 4 syarat rukun wasiat. Menentukan 4 rukun wasiat. Yang pertama itu al-musi atau orang yang berwasiat. Yang kedua itu al-muwassalah atau yang menerima wasiat, sama al-musabbihi, harta yang diwasiatkan, dan silghoh atau ijab qabul. Selanjutnya, sesuai dengan rukun wasiat yang dikemukakan di atas, maka ulama fikih menetapkan syarat-syarat wasiat. Yaitu yang pertama, al-musi. Syaratnya, orang yang berwasiat itu cakap hukum atau baligh. Yang kedua, wasiat itu dilakukan secara sadar atau sukarela. Yang ketiga, orang yang berwasiat itu tidak mempunyai hutang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya. Jadi, syaratnya al-musi itu dia harus baligh itu berarti dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Terus dalam keadaan wasiat itu dilakukan secara sadar. Maksudnya secara sadar ini
Jadi seorang yang akan mewasiatkan itu tidak dalam keadaan sakit. Jadi mewasiatkan itu secara sadar. Nah, orang yang berwasiat itu tidak mempunyai hutang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkan. Jadi syarat yang ketiga yaitu si orang yang akan mewasiatkan itu tidak boleh mewasiatkan sebanyak harta yang akan sebanyak hutang yang akan dia tinggalkan. Misalnya hutangnya sekitar 1 M, sedangkan dia akan mewasiatkannya lebih dari itu. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak sah. Selanjutnya yang kedua yaitu al-musolah. Syaratnya ditunjukkan pada pribadi atau lembaga. Yang pertama, benar-benar ada. Yang kedua, identitasnya jelas. Yang ketiga, orang atau lembaga yang cakap menerima hak atau milik. Yang keempat, penerima wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberi wasiat jika wafatnya karena terbunuh. Yang kelima, penerima wasiat itu bukan kafir harbi. Yang keenam, wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat. Yang kedua itu berarti syarat al-musolah itu yang pertama benar-benar ada. Kalau menurut lembaga, jadi suatu lembaganya itu benar-benar ada wujudnya. Misal dia cuma ada nama, misalkan yayasan pondok pesantren Al-Ittihad misal. Nah, dia tuh harus ada secara bangunan dan lain-lainnya. Identitas jelasnya itu berarti identitas si lembaganya itu benar-benar ada dan terdaftar. Yang ketiga, orang atau lembaga yang cakap menerima hak atau milik. Si lembaga atau orang itu berhak untuk menerima wasiat itu atau harta yang akan diwasiatkan. Yang keempat, penerima wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberi wasiat. Jadi orang yang akan mendapatkan wasiat itu tidak sah kalau misalkan si orang yang akan menerima itu dia yang telah membunuh atau membunuh si pemberi wasiat itu. Jadi dia membunuh si pewasiat hanya karena mendapatkan hartanya, itu tidak boleh. Selanjutnya, penerima wasiat itu bukan kafir harbi. Yang dimaksud dengan kafir harbi yaitu orang-orang non-muslim yang menyatakan perang terhadap umat muslim. Misalnya ketika Rasulullah pertama kali berdakwah secara terbuka, orang kafir menyatakan permusuhan terhadap umat muslim. Yang terakhir itu wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat. Nah, jadi tidak ada penyalahgunaan dari si harta yang akan diwasiatkan itu. Yang ketiga yaitu al-musabihi, itu syarat harta yang diwasiatkannya itu yang pertama, yang diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai dalam hukum Islam, bukan yang diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai dalam hukum Islam, bukan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti minuman keras. Yang kedua, yang diwasiatkan itu sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi ataupun manfaat. Yang ketiga, yang diwasiatkan itu adalah milik al-musi. Yang terakhir, harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi dari jadi syarat al-musabihah itu yang pertama yang diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai dalam hukum Islam, bukan yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi maksudnya itu yang diwasiatkan itu tidak
sesuatu yang bernilai baik dalam Islam, kayak misalkan dia mempunyai misal tidak yang tidak sesuai dengan hukum Islam itu kayak misalkan yang diharamkan oleh Islam, hukum Islam. Misal dia punya seseorang punya diskotik misal. Nah, diskotik ini akan diwasiatkan kepada anaknya. Nah, itu tidak boleh karena dia tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua itu yang diwasiatkan itu sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi ataupun manfaat. Nah, jadi yang akan diwasiatkan itu harus bernilai, baik berupa materi itu misal secara uang, secara bangunan, atau secara tanah atau dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu yang diwasiatkan itu adalah milik al-musi ketika berlangsung wasiat. Yang disebut al-musi itu syarat yang pertama yaitu orang yang berwasiat itu cukup hukum dan atau baligh. Yang terakhir, syaratnya itu harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi dari sepertiga harta al-musi. Jadi, orang yang akan mewasiatkan hartanya itu hanya boleh mewasiatkan sepertiga harta yang dimilikinya. Tidak boleh dari itu. Dan syarat-syaratnya sudah dijelaskan di awal. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Syaratnya yang berhubungan dengan sighah wasiat. Ulama fikih menetapkan bahwa jika ijab qabul yang diperlukan harus jelas dan harus sejalan. Sighah ijab dan qabul yang digunakan untuk mengungkapkan wasiat itu bisa disampaikan secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang dapat dipahami. Nah, jadi ijab qabul ini syaratnya yang pertama harus jelas dan harus sejalan. Dan ijab qabul ini harus ada. Ijab qabul ini hanya dapat sepertiga setelah dipotong hartanya. Dan harus ada penulis, pendengar, dan 2 orang saksi. Jadi ijab qabul itu nggak sah kalau misalkan ada yang pendengar, 1 orang pendengar, dan penulis. Penulis itu bisa misalnya notaris yang bisa jadikan paham tentang hukum dan lain-lainnya. Pendengar itu seorang saksi, dan saksinya itu harus 2 orang. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh Saudari Ayu Triwahyuni. Silakan. Baik, ini Safira Aulia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Adapun wasiat melalui isyarat yang dipahami menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali hanya bisa diterima apabila orang yang berwasiat itu bisu atau tidak bisa menulis dan membaca. Jadi menurut Imam Hanafi dan Hambali, orang yang berwasiat, orang yang bisu dan tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca itu bisa berwasiat. Terus menurut Imam Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa wasiat tetap sah walaupun melalui isyarat yang dapat dipahami, meskipun orang yang berwasiat itu mampu berbicara dan mampu untuk membaca dan menulis. Dalam hal orang yang bakal menerima wasiat itu orang lain, jumlah harta yang boleh diwasiatkan hanya sepertiga dari harta si pewasiat. Jadi orang yang berwasiat itu harus dibayarkan dulu hutang-hutangnya, nanti boleh diwasiatkan, tapi hanya sepertiga dari harta si pewasiat ini. Jumlah ini adalah jumlah maksimum yang diizinkan oleh syariat-syariat Islam dalam hadis sebagaimana dikutip di atas. Selanjutnya, jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pewasiat.
Sedang Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang berkembang, tapi yang diketahui. Jumhur. Sedang. Selanjutnya, menurut Ibnu Hazm, tidak ada ketentuan tentang jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan ketulusan masing-masing, asal masih dalam batas sepertiga warisan harta. Namun demikian, ia memberi batas minimum tentang jumlah orang yang akan menerimanya. Jika kerabat yang tidak mewarisi tersebut banyak, ia harus berwasiat sekurang-kurangnya kepada 3 orang. Jika ia berwasiat kepada orang yang bukan kerabat, 2/3 dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat, dan hanya 1/3 yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli. Yang berkewajiban melaksanakan mengubah wasiat tersebut adalah ahli waris atau pemegang wasiat. Jadi misalkan si Bapak Dodi ini mempunyai harta 100 juta, dan setelah dibayarkan hutangnya, terus dibagikan kepada waris. Nah, selanjutnya bisa diwasiatkan kepada kepada yang diwasiatkan, itu jumlahnya 1/3. Jika lebih dari 1/3 itu boleh, tetapi harus ada izin dari ahli warisnya, ahli waris si pewasiat tadi. Terus orang yang berwasiat itu ada kalanya mempunyai ahli waris dan ada kalanya tidak mempunyai ahli waris. Bila mempunyai ahli waris, ia tidak boleh mewasiatkan dari 1/3. Seperti yang telah disebutkan, apabila ia mewasiatkan lebih dari 1/3, wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris dengan 2 syarat sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya agar permintaan izin dari ahli waris itu dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu wafat, sebab sebelum ia wafat, orang yang memberi izin itu mempunyai kompetensi yang sah, tidak dibatasi karena kebodohan dan kelalaian pada waktu memberikan izin. Jika orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka dia pun tidak boleh mewasiatkan lebih dari 1/3. Dengan demikian, sudah jelas bahwa apabila pewasiat mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3, maka wasiat itu harus mendapatkan persetujuan ahli warisnya. Sebaliknya, jika tidak ada persetujuan, maka wasiat itu hanya berlaku 1/3 saja. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saul dari Ayu Triwayuni yang telah membacakan materi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan mengenai wasiat. Wasiat itu secara etimologi berasal dari kata waso, yang berarti menyampaikan dan bersambung. Sedangkan secara terminologi, wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan baik ketika seseorang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Dan ulama fikih mendefinisikan dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat. Baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Nah, adapun dasar hukum wasiat sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut yang taraka khairan lil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara makhruf. Ini adalah kewajiban orang yang bertakwa. Nah, jumhur ulama fikih menyatakan rukun wasiat. Rukun wasiat itu terdapat 4. Yang pertama itu al-musi, orang yang berwasiat. Yang kedua itu al-musolah, yang menerima wasiat. Yang ketiga itu al-musabihi, harta yang diwasiatkan. Yang terakhir itu zillah atau ijab kabul. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Apa sudah jelas pembacaan dan penyampaian materinya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Bagaimana, Hovifah? Disudahkan saja atau bagaimana? Bagaimana teman-teman? Oke, materinya sangat mudah, jadi tidak ada yang ingin bertanya. Ini udah jelas kali ya? Ya, saya tutup aja tuh gimana? Gimana teman-teman maunya? Tergantung PJ-nya aja, mau ditutup apa mau gimana. Ya, yang baiknya aja lah gimana. Pasrah banget, Sarah. Lus gimana, Lus? Buka Itu lagi kan dijelasin aja kali ya. Lebih terperinciin lagi gitu. Biar kelihatan belajarnya. Novir, kata Sarah gitu. Ini direkam. Dijelaskan ulang gitu. Gimana saudari Ayu? Ayu Trio ini. Oh iya nih, ada tambahan juga dari bapaknya. Ketika si pewasiat ini dalam keadaan sakit dan mau mendekati kemeninggal gitu ya. Nah, si pewasiat ini tidak bisa berwasiat dikatakan dengan sah, tidak bisa dikatakan sah wasiatnya karena kan sedang keadaan sakit. Kecuali kalau misalkan ada restu dari ahli waris. Misalkan nih, Pak Dodi ingin mewasiatkan 100 juta kepada Susi. Susi ini orang lain ya. Kepada Nah, Pak Dodi ini dalam keadaan sakit. Dan Pak Dodi ini dalam keadaan sakit
dan bentuknya mau meninggal gitu ya. Terus si Pak Dodi ini berwasiat ingin mewasiatkan 100 juta ini kepada Susi. Nah, ini tidak bisa dikatakan sah karena keadaan Pak Dodi ini sedang sakit. Kecuali ada restu dari pihak ahli waris. Kalau misalkan ahli waris ini mengiyakan gitu ya, baru si wasiat ini bisa dikatakan sah. Udah, mungkin itu aja tambahannya. Udah gimana? Report lagi Fani. Mulai Udahin aja lagi. kan? Akhiri saja. Ya udah, akhirin aja kali. Ya, gimana teman-teman? Boleh kah? Fani gimana, Fan? Lucy, Fitri, atau teman-teman yang lain? Diakhiri, aku sangat setuju.